Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Hari ini tanggal 12 Juni 2025 jam sore, saya kembali berbagi pengalaman dalam menggunakan atau memanfaatkan waktu ketika kita dalam kesibukan ataupun ada aktivitas di rumah. Seperti teman-teman bisa saksikan, saya sedang bersama cucu. Jadi dengan waktu kurang lebih 15 menit saya berusaha untuk meluangkan atau mengambil sela-sela di kesempatan ketika cucu sedang bermain, membuat atau melakukan suatu gerakan yang saya namakan gerakan senam sesuai versi apa yang saya ciptakan dari sejak masih bujang. Nah, sekarang kebetulan saya sudah berusia 63 tahun, akan tetapi berusaha untuk melakukan gerakan otot, terutama otot pada dada, otot pada lengan, ya, tentu juga otot pada paha, pinggang, pinggul. Ya, karena fungsi otot apa yang saya sampaikan tadi di belakang video atau di mendekati akhir video sebentar, saya akan coba berbagi manfaat daripada gerakan senam yang sangat simpel seperti ini. Nah, dapatlah teman-teman dari kesimpulan bahwasanya ketika sudah merasa usia lanjut, mesti kita tidak harus berpikiran atau berpatokan karena usia akhirnya mengurangi ataupun tidak melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan olahraga. Namun beberapa video yang saya sering post di channel YouTube, Facebook, dan juga Instagram untuk membuat atau mendapatkan suatu aktivitas agar suatu gerakan kita dapat lakukan secara konsisten, mesti ada metode ataupun suatu cara yang barang tentu sudah secara alami kita harus akui bersama-sama bahwasanya gerakan ketika kita masih bujang dengan usia yang sudah lanjut, artinya semakin tahun akan bertambah, kita mesti satukan persepsi dahulu gerakan-gerakan yang kita lakukan di saat masih bujang, baik itu dari gerakan otot, ada gerakan kecepatan ataupun spin dan lain sebagainya, semuanya tentu akan mengalami perubahan secara alami. Ya kan, tapi menurut hemat saya ada beberapa gerakan ataupun otot-otot yang mesti kita harus coba elastisitaskan atau pertahankan agar ketika menunjang kegiatan ataupun acara yang kita lakukan dari awal bangun sampai di istirahat malam hari, semogalah dapat untuk membantu gerak-gerakan tersebut, seperti ketika kita bangun, ketika kita akan melakukan perpindahan kaki, termasuk juga pengangkatan barang dan lain sebagainya. Ternyata di dalam gerakan yang simpel itu mesti harus terdapat beberapa gerakan otot yang harus sinergi dengan organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, sekarang saya coba sampaikan ke poin daripada pembawaan video yang sangat sederhana seperti sekarang ini, teman-teman. Gerakan yang telah lewat ataupun sampai di menit sekian sekarang ini, itu adalah gerakan sangat simpel. Teman-teman dapat perhatikan dengan hanya saya melakukan menekan seperti sekarang ini, menekan lutut dan akhirnya bergerak hanya menempatkan posisi badan seperti peragaan sekarang ini. Ya, setiap gerakan yang dilakukan apa yang saya sampaikan tadi ketika membuat video di jam pagi tersebut, setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu secara perlahan, baik itu secara quality ataupun jumlah, apakah itu melakukan suatu push up 25, 50, 100, hasil dari gerakan tersebut kita harus evaluasi, artinya paling tidak kita harus hargai, karena hal itulah yang akan membuat untuk menjadikan kita kembali kontinu atau berkelanjutan, merasa ada perbedaan ketika tidak melakukan gerakan tersebut dengan melakukan gerakan yang walaupun dengan simpel. Nah, kalau seperti gerakan sekarang ini, teman-teman, kita menjinjirkan kaki dari ujung kaki baik itu kanan dan kiri di atas tanah dan lakukan angkatan sedikit saja, kemudian bergerak seperti penekanan ke bawah. Nah, kembali lagi ini saya silakan, ya saya nggak bisa katakan apakah push up ini yang jaraknya seperempat. Secara umum biasanya ketika kita masih usia bujang ataupun lagi orang-orang yang masih mempunyai power ataupun body dan juga tenaga besar, biasanya push up tersebut dilakukan dari
jarak bawah sampai ke daerah atas, jadi full tangannya menjadi lurus. Tetapi usaha seperti ini saya lakukan hanya di tempat, hanya sedikit saja menggerakkan, yang tentu dengan agar cepat terasa otot-otot kita merasa berkembang ataupun secara elastisitasnya dapat kita rasakan, tambahkan tenaga sedikit baik di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Nah, semua gerakan saya tidak rinci secara perlahan-lahan teman-teman, karena saya pikir gerakan dari awal sampai sekarang ini sebenarnya gerak-gerakannya sudah biasa. Yang bedanya adalah hanya orang-orang mungkin saja teman-teman yang menonton video saya ini tidak biasa melakukan. Ya maaf saja, karena gerakan seperti sekarang ini juga kelihatannya sepele ataupun seolah tidak ada artinya. Gerakan yang dengan jarak pendek atau pengangkatannya dari pendek, ya tentu dengan penambahan tenaga sedikit baru akan terasa otot-otot kita, baik itu di dada, di lengan, dan termasuk gerakan sekarang ini adalah otot-otot pada paha kanan, termasuk juga pinggang. Ya dengan kembali memperhatikan bahwasanya beberapa konsep ataupun metode cara yang saya pakai atau gunakan berolahraga di usia lanjut dengan tidak memerlukan tempat terlalu luas dan juga waktu terlalu lama, dan gerakannya sangat simpel sekali. Nah maaf teman-teman, dalam seperti sekarang saya menayangkan video bersama cucu, artinya bukan hanya sekedar main-main gimana untuk membuat video, bukan. Nah semua hal ini saya hanya poinkan ketika kita berpikiran berolahraga di usia lanjut, artinya tidak mestilah harus menunggu waktu, baik itu hari libur apakah Sabtu ataupun Minggu ataupun hari raya. Kita dapat mempersiapkan atau melakukan suatu gerakan selama kita ada inisiatif, ada suatu metode yang paling penting atau cara gerak-gerakan apa yang sekiranya dapat melakukan antara kolaborasi satu otot dengan otot yang lain, seperti tentu dalam aktivitas kita berjalan, otot-otot betis, paha, pinggang, pinggul itu tumit sangat mendukung untuk aktivitas kita berjalan. Nah kalau kita ke atas lagi, baik itu otot pada lengan, bahu, dada, dan juga ya perut lah, pinggang, pinggul, itu ketika kita akan melakukan suatu aktivitas pengayunan tangan, baik itu mengangkat barang, memindahkan benda-benda dan lain sebagainya. Apalagi dengan gerakan yang perlu kelincahan ataupun kecepatan, ya tentu konteks seperti itu diperlukan suatu pelatihan otot yang secara kontinu atau secara terus-menerus agar kolaborasi atau keelastisitasan daripada otot satu dengan otot yang lain itu menjadi berkesinambungan. Nah tadi ketika itulah apa yang saya sampaikan, melakukan suatu kegiatan olahraga sambil mengasuh ataupun menunggu cucu, ya jeda dengan sekian detik ataupun sekian menit, baik itu 1 menit itu umpamanya harus memperhatikan cucu untuk bermain. Bagi saya tidak terganggu, karena senangnya ataupun enjoynya perasaan kita ketika menemani cucu dan juga berolahraga. Nah maaf teman-teman, saya tunjukkan ini pada lengan, dada, dan juga rasa yang saya rasakan setelah melakukan gerakan tersebut. Walaupun dengan santai seperti tadi, teman-teman dapat saksikan saya betul-betul sangat enjoy, sangat merasakan ada perubahan. Nah ketika bangun, nah sekarang fungsi. Jadi teman-teman saya sampaikan menurut pengalaman saya, di saat melakukan gerakan tadi, ketika kita akan seperti contohkan sekarang duduk. Di saat duduk, gerakan tadi sangat membantu bagi saya. Ya kalaupun ada teman-teman yang dengan kilat ataupun refleks bisa bangun, ya syukurlah bahwasanya di usia-usia lanjut kita sudah masih pada saat walafiatnya seperti bangun contohnya. Jadi kekuatan tangan sekarang, kekuatan tangan kanan untuk menopang badan, terutama biar terangkat daripada posisi badan yang paling bawah, maaf saya katakan pantat namanya, itu adalah sangat mendukung. Setelah posisi agak lurus, baru dilakukan gerakan ke atas dengan tumpuan daripada otot pada paha, pinggang, pinggul. Nah, sehingga untuk melakukan gerakan naik ke atas itu akan sangat terbantu oleh otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga bahu. Gerakan dari awal sampai ke menit 10 ataupun 11 sekarang ini, itulah salah satu fungsinya ketika kita sudah usia lanjut,
semua akan mengalami kekendoran ataupun penurunan daripada interaksi di antara otot satu dengan otot yang lainnya, baik itu otot paha, pinggang, pinggul, dan juga pada bahu. Tetapi bagi pengalaman saya, kalau otot tersebut kita secara terus-menerus dilakukan suatu pelatihan, nah sehingga keelastisitasnya akan tetap terjaga. Sekarang dengan sisa waktu yang ada, saya kembali melakukan gerakan seperti tadi. Jadi cucu ataupun dia bisa bermain dengan ininya sambil membuat video seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Masuk olahraga dengan cara membuat video seperti ini akan menjadi suatu dokumen. Nah, saya kembali narasikan ketika bangun seperti ini, ketika kita mempunyai suatu lengan ini artinya masih terasa otot yang bagus, itu kan sangat terbantu. Nah, sekarang fungsi yang kedua ketika kita berolahraga tadi, itulah fungsinya teman-teman di saat bergerak dari awal bangun seperti ini. Jadi kalau ini tumpuan kita menggunakan tangan kiri, kita angkat dulu, nah akhirnya baru bantuan otot pada paha kanan, paha kiri, sehingga kita dengan energiknya dapat bangun. Nah, kembali saya tunjukkan, jadi dengan olahraga durasi hanya sekian menit saja, jadi otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga bahu kita sangat terasa. Sekarang saya contohkan ketika kita duduk seperti sekarang ini. Nah, kalau kondisi otot-otot pada paha, pinggang, pinggul, termasuk juga pada betis tidak kuat, itu tentu dalam keadaan di usia-usia yang kita nanti pada akhirnya juga usia lanjut semua akan mengalami suatu masalah ketika kadang-kadang ada di otot pinggang, pinggul, termasuk juga bahu. Nah, teknik bangun daripada seperti saya contohkan ini, kalau seandainya kita sudah merasa dalam otot-otot baik di lengan kanan dan kiri itu bagus elastisitasnya, tentu akan lebih enak kita bangun. Kita dorong sedikit dengan kekuatan tangan kanan ataupun kekuatan di lengan kiri, hanya kita bangun. Nah, inilah fungsi jongkok bangun apa yang saya sampaikan tadi, tanpa karena kebetulan saya hanya senang atau memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, baik itu berjalan, lari, dan lain sebagainya. Kira-kira otot mana yang betul-betul berfungsi kita harus rasakan. Kalau seperti bangun kita sudah secara standar ya, setiap hari kita dapat aja, kita duduk hanya kita bangun. Sekarang ini kalau otot kita bagus untuk disarankan bangun di usia-usia lanjut di sekarang ini mungkin akan lebih cepat bangun kalau otot-ototnya sudah elastis. Tapi kalau tidak ya tentu akan mengalami suatu nyeri dan sebagainya. Nah, teman-teman, di menit yang ke berapa sekarang ini sudah mendekati 15, dapat saya simpulkan seperti tadi, dan semoga lah ada manfaatnya, dan minta maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam postingan video ini bisa bergerak seperti santai, seperti tidak ada manfaatnya. Nah, ini salah satu contoh gerakan tadi ketika di usia 63 masih gitulah istilahnya, ketika melakukan satu gerakan dapat begitu bangun dan langsung lari, ataupun kita bangun dan akhirnya melakukan gerakan yang mungkin saja ya karena kebiasaan untuk bergerak melatih otot. Nah, ini dalam keadaan posisi berdiri menunjukkan otot pada tangan kanan dan juga pada dada, walaupun tidak segempal atau sekeras ataupun berbentuk seperti teman-teman yang nge-gym akan, tetapi bagi saya ya, karena maaf saja memang dari usia muda sampai di usia 63 sekarang ini saya tidak terbiasa dengan nge-gym, karena di zaman-zaman di tahun sekian itu sama sekali belum ada alat yang namanya gym. Kalau lebih banyak orang menggunakan push up ataupun istilahnya dengan bandan-bandan yang lainnya. Tapi sekarang udah teman-teman lebih gampang sekali untuk melakukan gerakan dengan bantuan gym. Nah, semoga lah teman-teman dapat dan juga ada manfaatnya. Ini sambil video yang baru-baru ini. Terima kasih teman-teman.